Kalau begitu, berarti kan nggak ada penebusan dosa kalau dibunuh. Ya. Betul? Betul. Kalau menebus dosa dengan cara mati, artinya bunuh diri. Kalau menebus dosa dengan cara dibunuh, artinya tidak ada penebusan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya kembali hadir ya untuk Anda semua teman-teman. Tentunya ingin membawakan, ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Memang teman-teman, hari-hari ini kita sedikit prihatin ya teman-teman ya, dengan adanya bencana alam di NTT, sekarang di Papua disusul lagi dengan dengan adanya pertempuran di sana ya, antara kelompok KKB dengan para tentara-tentara kita teman-teman. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Papua supaya tetap kuat ya, dan tetap dalam perlindungan Tuhan teman-teman. Ya, teman-teman, kali ini saya akan sharing menanggapi yaitu tentang satu video dari biasa ya, yaitu dari Ustadz Mu'alaf yang bernama Dondi Tan ya. Nah, video ini harus saya komentarin. Mengapa teman-teman? Karena ini menyangkut dasar iman kekristenan teman-teman ya. Jadi ini ada dialog ya yang terjadi antara Donditan dan temannya Ustadz juga, tapi saya tidak tahu Ustadz apa ya. Dan mereka membahas tentang apakah benar Yesus itu menebus manusia, begitu kan. Nah, jadi saya lihat dari pembicaraan antara Donditan ya dengan temannya ini teman-teman, saya jadi mengerti mengapa Donditan ini murtad, begitu ya. Karena memang dia tidak memahami sama sekali tentang makna penebusan ya. Dia tidak memahami sama sekali tentang karya Allah melalui penebusan, begitu ya teman-teman. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita akan saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Donditan berikut ini. Yesus menebus dosa manusia menurut kalangan Kristen ya benar. Tetapi kalau kita lihat nih teksnya, memang di dalam Bible, saya lupa ayatnya, Yesus pernah mengatakan ya bahwa anak manusia mati untuk dosa banyak manusia, bukan semua manusia loh. Kalau kita lihat lagi di ayat lain, Yesus mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia kan? Bahkan dia melarang murid-muridnya untuk pergi ke negeri Samaria kan? Tahu-tahu di belakangnya, setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati dan bangkit, timbul pemahaman baru bahwa ternyata Yesus untuk semua manusia gitu. Ini kan berarti kan ada semacam kontradiksi kan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Donditan ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk banyak orang ya. Dia lupa ayatnya di mana ya, tapi saya akan kasih tahu. Misalnya di Matius 26 ayat 28. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Jadi di sini dikatakan untuk banyak orang. Ya. Menurut Donditan itu bukan untuk semua orang, tetapi untuk banyak orang. Nah, artinya dia hanya membaca ayat Alkitab
comot-comot satu-satu, ya kan? Dicomot, akhirnya dimaknai sendiri, dan akhirnya begitulah pemahamannya jadi keliru, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus dikatakan ya mati untuk banyak orang. Ya, darahku tertumpah adalah darah perjanjian, ya, ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Nah, lalu di nas lain itu dikatakan juga bagi semua orang, ya, bagi semua orang. Contohnya 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, kalau dosa seluruh dunia itu berarti dosa semua manusia. Bukan hanya banyak orang, tapi semua orang. Ya kan? Seluruh manusia. Lalu pertanyaannya, apakah ini bertentangan? No, ya. Ini sama sekali tidak bertentangan. Mengapa? Betul, Tuhan Yesus menebus dosa seisi dunia, yaitu seluruh manusia. Tetapi siapa yang ditebus? Siapa yang beroleh keselamatan? Yaitu mereka yang mau percaya dan bisa menerima dia dan mau menerima dia sebagai penebus dan juru selamat pribadinya. Nah, artinya keselamatan diberikan kepada semua orang. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu, orang tersebut butuh untuk merespon, untuk menanggapi, untuk menyambut keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan tersebut. Jadi itulah kehendak bebas manusia. Manusia diberikan oleh Allah kehendak bebas. Dia bisa memilih, dia mau menerima keselamatan tersebut atau menolaknya. Setiap orang bebas untuk memilih. Cuman tentunya ada konsekuensi logisnya. Kalau dia menolak, orang itu sudah berada di dalam hukuman. Kalau dia menerima, orang itu sudah berada dalam keselamatan. Tinggal dipilih. Mau selamat atau mau dihukum. Nah, tinggal Anda mau percaya atau Anda mau menolak. Bebas, silahkan dipilih. Begitu, ya. Jadi, Yesus Kristus mati sebagai penebus untuk banyak orang tidak bertentangan. Ya, ketika dikatakan di nas lain bahwa ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, jadi dosanya si ustadz itu juga, ya, dosanya Saddam Hussein juga, ya, dosanya Ahmad Didat juga, dosanya Ibu Teresia juga, ya, dosanya semua orang, ya kan? Tetapi pertanyaannya, apakah dia merespon keselamatan tersebut? Belum tentu. Ya, kalau yang saya sebutkan tadi jelas tidak merespon, ya, karena mereka tidak mati di dalam Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi tidak bertentangan. Mengapa tidak bertentangan? Mati untuk semua orang. Tebusan untuk semua orang. Ya, tetapi khusus bagi mereka yang mau menerima dia sebagai penebus dan juru selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi Donditan juga mengatakan ya bahwa Yesus Kristus itu datang hanya untuk Bani Israel. Ya. Hanya datang untuk Bani Israel, bukan untuk semua orang, ya. Nah, teman-teman, Donditan itu lupa. Dia lupa bahwa
pada awalnya Allah memakai bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Bangsa Israel sudah ditetapkan untuk menjadi imam di muka bumi. Ya. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Untuk itulah bangsa Israel dibentuk sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa kemurnian imannya, karena bangsa Israel ini sedang dipersiapkan untuk dipakai oleh Allah sebagai imam di muka bumi. Artinya, apakah dengan datangnya Tuhan Yesus, ya Yesus Kristus untuk bangsa Israel, lalu bangsa-bangsa lain tidak bisa diselamatkan? Bukan begitu, Donditan. Ya, bukan begitu. Justru jika saat itu bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima Yesus Kristus sebagai Mesiasnya, maka saat itu bangsa-bangsa lain berkiblat kepada Israel. Ya, bangsa-bangsa lain mengenal Allah, mengenal kebenaran, ya, mengenal penebus dan juru selamat itu dari bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel inilah yang akan menyebarkan Injil kepada seluruh dunia ini. Jadi bukan berarti dia datang kepada bangsa Israel lalu bangsa lain tidak diselamatkan. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Maksudnya melalui bangsa Israel lah orang bisa mengenal Allah. Melalui pemberitaan dari bangsa Israel lah orang bisa diselamatkan. Begitu, ya. Jadi jangan salah mengerti, ya, Donditan. Nah, berhubung karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus, apakah keselamatan untuk bangsa-bangsa lain juga gagal? No. Ya. Karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebusnya dan sebagai Mesiasnya, Tuhan Yesus menunjuk Rasul Paulus sebagai mentor, ya, untuk membawa kabar baik, membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, Tuhan mau seluruh umat manusia ini selamat. Tapi kan tidak semuanya mau menerima itu. Ya, tidak semuanya mau menerima kasih anugerah Tuhan. Banyak orang yang membangun kebenaran sendiri, kemudian dia merasa dengan kebenaran itu dia bisa diselamatkan. Ya, jadi tidak salah ada firman yang mengatakan banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Teman-teman, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. So, jadi semoga Donditan paham ya sekarang ya. Nah, teman-teman, baiklah kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf Donditan berikut ini. Perhatikan lagi konsep keseluruhannya nih ya. Mereka mengatakan bahwa memang Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Artinya gini, kalau Yesus tahu bahwa dia akan turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, ya, untuk menebus dosa manusia. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan? Udah tahu, Pak. Mau mati tahu kan? Bunuh diri bukan? Ya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Donditan ini, terlihat sekali teman-teman bahwa sama sekali dia tidak memahami apa itu konsep dari penebusan. Dia tidak memahami sama sekali, ya. Makanya jangan heran jadi murtad ya, teman-teman. Teman-teman, Tuhan datang menjadi manusia. Itu tujuannya jelas. Untuk menjadi penebus dosa seluruh manusia. Mengapa harus perlu ditebus? Mengapa tidak diampuni saja? Selesai. Kan pikiran manusiawi, ya, itu banyak berpikir demikian. Kenapa repot-repot Tuhan harus datang ke dunia ini menjadi manusia segala, lalu melakukan penebusan segala, begitu, dengan menyerahkan nyawanya. Nah, ya, Donditan tadi mengatakan bahwa itu bunuh diri, begitu kan? Bunuh diri. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya. Kalau Anda berdosa, Anda harus masuk ke dalam maut, yaitu neraka. Ya, dan neraka itu kekal, itu persoalannya. Ya. Setetes dosa pun itu tidak akan membawa Anda ke sorga, tetapi cukup membawa Anda ke neraka dan Anda kekal di dalamnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Lalu bagaimana caranya supaya Anda yang berdosa itu tidak perlu masuk ke dalam neraka itu? Nah, ada dua cara. Cara Tuhan dan cara manusia. Begitu. Cara Tuhan yaitu melalui penebusan. Karena Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada. Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Anda bohong satu kali itu sudah cukup untuk membawa Anda ke neraka. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa ya dosa. Ya. Tidak ada di mata Tuhan itu ini dosa kecil boleh gitu ya. Oh, ini dosa besar nggak boleh, nggak begitu. Untuk masuk neraka Anda tidak perlu bunuh orang. Sedikit berbohong saja sudah cukup untuk Anda dikirim ke neraka. Dan Anda harus tahu itu. Ya. Nah, cara Tuhan melalui penebusan. Karena apa? Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, Anda sudah tergadai ke neraka. Ya. Sudah tergadai ke neraka, teman-teman. Bukan seperti yang dikatakan oleh si Donditan, tergadai ke iblis. Sudah ditebusnya ke iblis begitu. Tuhan tidak menebus Anda ke iblis. Tuhan menebus Anda dari neraka. Ya. Nah, lalu cara manusia? Cara manusia yaitu melakukan segala sesuatu melalui daya upaya sekuat tenaga dia, ya. Dia harus rajin berbuat baik, dia harus rajin beramal, dia harus rajin beribadah dan sebagainya, dan dia berharap dengan demikian dia bisa masuk ke surga. No way. Masuk ke surga itu anugerah, bukan usaha manusia. Karena tidak akan sanggup satu manusia pun bebas sebebas-bebasnya dari dosa. Anda kira dengan kesalehan Anda kira dengan kehebatan Anda kira dengan dermawannya Anda bisa ke surga? No way. Tuhan mengatakan bahwa kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan.
Mau sesaleh apa Anda? Anda bisa sesaleh apa? Jamin tidak satu kali pun berbohong, berdosa? Jamin? Bisa jamin? Sadar dan tidak sadar? Tidak ada seorang pun yang bisa. Ya, dengan cara demikian bisa ke sorga. Karena untuk masuk ke sorga itu orang harus totally clean, teman-teman. Ya, harus absolut suci, murni. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali disucikan oleh Allah sendiri, dimurnikan oleh Allah sendiri. Bukan dengan kekuatan Anda, tetapi dengan cara Allah sendiri. Anda yang berdosa sudah tergadai ke neraka, itu yang harus ditebus oleh Allah. Karena upah dosa adalah maut. Lalu mengapa Allah menjadi manusia? Supaya dia bisa masuk ke dalam maut. Itu kuncinya. Banyak yang tidak paham dengan ini. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Melalui kematianlah bisa masuk ke dalam maut. Mana ada orang hidup bisa masuk ke dalam maut? Pasti melalui pintu kematian. Ya, nggak ada orang hidup-hidup bisa masuk neraka, nggak bisa. Ya, bisa nyampe ke neraka hidup-hidup, nggak bisa. Jadi harus melalui kematian, karena ada dua alam yang berbeda di sini. Ya, jadi alamnya sudah lain, teman-teman. Ya, jadi masuk ke dalam neraka itu harus mati dulu. Nah, ya, jadi Tuhan menjadi manusia supaya bisa mati, bukan iseng-iseng, ya. Supaya bisa masuk ke dalam maut untuk menggantikan Anda dan saya. Ya. Jadi, karena upah dosa adalah maut. Supaya Anda bebas dari neraka atau maut itu, Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ingat, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di kayu salib. Ya, jadi bukan Tuhan yang mati di kayu salib, bukan. Tuhan tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati. Makanya dia berkepentingan untuk menjadi manusia terlebih dahulu supaya bisa mati. Jadi yang mati itu adalah manusianya. Ya. Bukan Allahnya, tapi manusianya. Daging, kedagingannya itu yang mati. Karena dia memakai kedagingan sama seperti kita manusia. Teman-teman, tentang ini kita bisa lihat di Filipi 2. Ya, di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk Anda semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Allah telah menjadi manusia. Dalam keadaan manusia itulah, ya, dia mati di kayu salib. Ya. Jadi Donditan heran. Dia bilang, oh, tidak rela itu, ya. Yesus itu mati di kayu salib tidak rela katanya. Ya kan? Buktinya dia berdoa. Ya kan, sampai mengeluarkan air mata darah katanya. Lalu dia bilang sebelum dia dibawa ke tiang salib,
dia membeli pedang katanya. Membeli pedang ya untuk jaga-jaga. Ini sesat banget. Itu ayat di mana Tuhan Yesus membeli pedang? Aneh-aneh aja. Ya. Mana ada Tuhan Yesus membeli pedang? Yang ada adalah Tuhan Yesus memarahi muridnya ketika ketahuan membawa pedang dan menebas telinga seorang imam Yahudi. Ditebas telinganya sampai putus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Sarungkan pedangmu itu. Ya, itu betul-betul ya salah kaprah ya apa yang dipahami oleh Don Ditan. Tidak pernah Tuhan Yesus membawa pedang. Ya, membeli pedang apalagi ya untuk berjaga-jaga. Waktu penyaliban itu ada waktunya Tuhan sendiri. Sebelum waktunya tiba tidak boleh terjadi ya, karena ini sudah dirancang, sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi harus sesuai dengan schedule-nya Tuhan sendiri begitu. Makanya dia kadang lari ya kan, menghilang ya saat mau ditangkap gitu kan, suruh muridnya berjaga-jaga ya karena memang waktunya belum tiba. Begitu. Bukan dia tidak rela seperti yang dikatakan oleh Don Ditan, ya kan? Betul. Secara manusia timbul rasa takut. Itu sangat manusiawi. Ya, karena tadi dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, kira-kira Anda Don Ditan, ketika Anda mau disalib, kira-kira Anda takut nggak? Mungkin bisa terkencing-kencing dalam celana. Pasti itu, ya kan? Nah, Yesus Kristus saat itu sama dengan Anda. Ya, dia menjadi sama dengan manusia, ya. Jadi ada rasa takut, tapi dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Ya. Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu doanya Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, teman-teman, dia betul-betul sudah menjadi manusia. Ya. Jadi dua kodrati Yesus Kristus ya, dia adalah 100% Allah sejati dan dia juga 100% manusia sejati. Tinggal dari sisi mana Anda mau melihat. Rata-rata saudara-saudara kita Muslim, kemudian saksi Yehova, itu melihat Yesus Kristus dari sisi kemanusiaannya. Ya, tapi sengaja menutup mata untuk melihat sisi keilahiannya. Begitu. Sementara kita Kristiani, kita melihat kedua-duanya. Kita melihat sisi kemanusiaannya dan kita juga melihat sisi keilahiannya. Jadi sempurna. Sempurna. Ya. Jadi jangan heran kadang-kadang Tuhan Yesus memperlihatkan otoritasnya sebagai Allah dan di waktu yang lain-lain dia memperlihatkan kemanusiaannya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari dua sisi secara balance, kita nggak bingung. Dan tidak ada firman Tuhan yang bertentangan. Ya, makanya harus lihat konteksnya. Begitu. Ya, tidak ada yang bertentangan. Nah, kalau hanya mau melihat dari sisi manusianya Anda akan bingung sekali. Ya, Anda akan kebingungan dan pasti salah menafsirkan Alkitab. Harus lihat dua-duanya. Ya, lihat sisi keilahiannya dan juga lihat sisi kemanusiaannya. Saat dia dibawa ke tiang salib, itu dia murni manusia 100%. Karena dia di tiang salib itu memposisikan dirinya sebagai orang yang paling berdosa di dunia ini, di mana dosa seisi dunia ditimpakan di pundaknya. Dan Anda tahu, Allah yang Maha Kudus tidak bisa berhampiran dengan dosa.
Ya. Jadi, mengapa Yesus Kristus berseru-seru? Ya. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di kayu salib itu, Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tidak bisa bersama-sama dengan kemanusiaannya Yesus yang saat itu sedang menanggung dosa seisi dunia. Nah, ini harus dipahami baik-baik agar clear, teman-teman. Ya, jangan dikatakan dia tidak rela. Yesus Kristus tahu apa yang harus dia lakukan. So, teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Donditan berikut ini. Nggak ada konsep penebusan dosa seperti itu. Jadi memang ini satu ajaran yang memang seperti di skenariokan ya. Ya, Dirayakan. lagi pula gini, saya tambahin ya. Sekarang konsep menebus dosanya itu katanya apa? Karena upah dosa adalah maut. Sekarang penguasa maut siapa? Ya Tuhan kan? Iblis dong. Oh, iblis ya. Penguasa maut iblis. Di Bible dikatakan begitu. Oh, gitu ya. Sekarang penguasa mautnya iblis. Yesusnya datang menebus dosa. Menebus dosa ke siapa? Ke iblis berarti. Ya, Kan upah dosanya maut kan? Makanya. Nah terus sekarang Tuhan apa yang menebus dosa gitu kepada pihak lain gitu loh. Kayak nebus Sandra kan gitu. Kayak nebus Sandra. So, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Donditan barusan ini. Betul-betul ngaco, teman-teman. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus menebusnya dari apa? Dia bilang upah dosa adalah maut. Dia mengerti maut itu adalah kematian atau apa gitu ya. Maut itu katanya penguasanya adalah iblis. Itu belajar di mana? Ya. Maut yang dimaksudkan di situ adalah neraka, ya. Upah dosa adalah maut, artinya upah dosa adalah neraka. Anda yang berdosa harus dimasukkan ke neraka dan Anda kekal di dalamnya. Itu artinya upah dosa adalah maut, teman-teman. Nah. Lalu dia katakan bahwa penguasa maut itu adalah iblis. Karena udah konsepnya salah, akhirnya memahaminya juga salah, begitu kan? Nah, maut itu adalah neraka. Ya. Dan kita harus tahu bahwa yang berkuasa ya di kerajaan maut itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia bisa menyelamatkan kita. Dia bisa menebus kita. Kenapa? Karena penguasa maut itu Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dia memegang kunci maut. Ya. Teman-teman. Penguasa sorga dan penguasa neraka itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu Allah. Ya. Nah, kita bisa baca di Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini firman dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan, aku telah mati. Ya, jadi saudara-saudara yang muslim yang mengatakan ya di kitabnya atau yang dia pahami bahwa Yesus Kristus tidak mati, di sini sudah terbantahkan. Karena ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Aku telah mati. Benar-benar ya, Yesus Kristus telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Nah, dia bangkit. Setelah hari ketiga, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Jadi neraka itu penguasanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena yang bikin neraka itu dia, yang menciptakan neraka itu dia. Neraka itu diciptakan pada awalnya bukan untuk manusia, teman-teman. Tetapi neraka itu diciptakan khusus untuk iblis. Ya, neraka itu diciptakan untuk iblis. Bukan untuk manusia. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang ingin mengikut iblis ke neraka. Ya, jadi mana mungkin maut adalah penguasanya iblis? Itu salah kaprah. Maut ini penguasanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya ketika dia turun, ya, melalui kematian dia turun ke bumi yang paling bawah, yaitu neraka. Dan dia adalah penguasanya. Dikatakan bahwa neraka tidak berdaya atasnya. Hai maut, di mana sengatmu? Neraka tidak berdaya. Tuannya, penguasanya itu yang turun ke neraka itu untuk menggantikan kita yang percaya kepadanya. Ya, menggantikan saya dihukum, menggantikan Anda dihukum, menggantikan semua orang yang percaya kepadanya dihukumkan di neraka. Dan karena dia adalah penguasa di situ, pada hari ketiga dia bangkit. Teman-teman, sayang sekali bagi Anda yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebusmu, engkau harus menjalankan sendiri hukumanmu di neraka. Dan engkau kekal di dalamnya. Tidak ada itu masuk neraka lalu nanti bisa keluar lagi lalu masuk ke surga. Itu bohong. Tidak ada. Tidak ada satu catatan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang dari neraka itu bisa keluar lagi lalu masuk ke surga. Tidak ada satu catatan pun. Ya. Di dalam Alkitab tidak ada. Saya khawatir itu adalah tipu muslihat iblis yang memberikan Anda janji-janji kosong. Ya kan? Karena dia sudah menang begitu. Ya, kalau sudah nyampe di neraka dan tidak bisa keluar lagi, dia mah ketawa gitu kan. Dia sudah berhasil. Dan banyak orang sudah dibohongi begitu. Jadi makanya saya tidak mau dibohongi oleh iblis. Lebih baik saya ikut yang pasti-pasti saja. Ya kan? Nah. Jadi ingat ya, Wahyu 1 ayat 18, camkan, catat itu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Di Yesaya 1 ayat 10 sampai 18 kalau nggak salah. Dikatakan bahwa Tuhan menuntut supaya orang-orang bertobat. Ya. Bertobat dari kejahatan, ya, mengurus kebenaran, mengurus anak janda, mengurus anak yatim, mengurus janda-janda, ya, membela kebenaran. Maka dosamu yang merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Gampang kayaknya. Artinya sebelum ada Yesus pun orang bisa selamat. Betul, simpel malah. Tidak perlu ada yang harus mati dari kayu salib kan begitu kan? Benar. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Buat apa ada yang harus mati gitu kalau begitu? Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, lagi-lagi Don Ditan salah menafsirkan ayat, teman-teman. Dia menyitat Yesaya 1 ya, ayat 10 sampai 18. Di situ tidak berbicara tentang penebusan dosa, pengampunan dosa, tidak, ya. Di situ di Yesaya 1 berbicara tentang kekecewaan Tuhan, ya, kemarahan Tuhan, murka Tuhan terhadap bangsa Israel yang sudah tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Begitu. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu saja ingin memberontak, bangsa yang selalu saja ingin melawan
ya, terhadap Tuhan, yang selalu tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Nah, disitulah Tuhan murka. Ya, makanya Tuhan mengatakan di situ Tuhan itu sudah sudah bosan, sudah muak dengan persembahan-persembahan mereka, korban-korban bakaran mereka. Sudah muak begitu, ya. Karena apa yang mereka perbuat itu tidak sejalan dengan perintah-perintah Tuhan, ya. Kita tahu bahwa di Perjanjian Lama keselamatan itu didapatkan yaitu melalui pengorbanan penebusan juga, yaitu apa? Yaitu melalui penebusan dengan mengorbankan domba atau lembu. Teman-teman. Di Bilangan 28 itu bisa dilihat, ya. Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagimu. Jadi harus dikorbankan domba jantan untuk penghapusan dosa sebagai perdamaian antara manusia dengan Allah. Dengan demikianlah manusia ini bisa diselamatkan, ya, yaitu melalui pengorbanan domba atau lembu atau burung tekukur. Kalau tidak ada lembu, itu semua ada ketentuannya, ya. Jadi kalau berdosa harus mempersembahkan korban penghapus dosa, ya. Jadi lembu atau domba jantan itu adalah simbol dari juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus belum datang, maka simbolnya dulu, ya, ibadah simboliknya dulu yang dilakukan, yaitu menyembelih kambing jantan atau domba, ya. Nah, ini yang ditujukan untuk penghapusan dosa, ya. Nah, jadi korban penebusan di Perjanjian Lama itu dilaksanakan melalui ibadah ritualistik, simbolistik, jasmaniah melalui korban domba. Tanpa pengorbanan domba tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan bahwa hukum Taurat, di dalam hukum Taurat dan di dalam kitab para nabi hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya satu kali di kayu salib untuk penebusan dosa seisi dunia, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah hakikatnya, hakikat dari penebusan dosa tadi, teman-teman, ya. Domba itu adalah bayangannya, hakikatnya adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para mu'alaf, makanya mereka melangkah keluar, ya, dari kekristenan, karena memang nggak paham, tidak paham konsep keselamatan, konsep penebusan yang sudah digariskan oleh Allah sebagai satu-satunya cara untuk bisa diselamatkan, yaitu mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, sama, tidak berubah, ya. Jadi tidak ada orang bisa selamat dengan usaha manusia, ya, mengurus janda-janda, memberi makan anak yatim, bukan. Itu hanya buah dari keselamatan itu, begitu, ya. Itu buah, semua perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Jadi di Yesaya 1 tadi, Tuhan bukan membatalkan yang namanya konsep penebusan di Perjanjian Lama, bukan. Tuhan justru sedang memarahi bangsa Israel. Percuma kamu membawa kepada saya korban-korban persembahanmu, sementara perbuatanmu itu tidak benar, begitu. Ya, itu yang dimarahi Tuhan, yang diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah membatalkan konsep penebusan di Perjanjian Lama melalui pengorbanan
kambing domba tadi. Penebusan ya itu adalah bayangan dari juru selamat yang akan datang. Tidak ada, Tuhan tidak pernah membatalkan itu. Ya. Konsep penebusan yaitu sebagai ibadah simbolistik, ritualistik melalui ibadah kurban domba itu baru selesai ketika Tuhan Yesus datang sebagai domba hakikat. Di situ baru finish. Jadi tidak ada lagi sekarang korban-korban domba dan segala macam, itu sudah selesai. Sudah digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ya, yaitu penebus, korban yang dipersembahkan untuk penebusan dosa seisi dunia. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman, ya, jangan ragu, ya, tidak ada jalan keselamatan yang lain yang disiapkan oleh Allah kecuali satu jalan, yaitu melalui penebusan. Ya, dalam hal ini penggantian hukuman yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. So, teman-teman, sebagai penutup, teman-teman, saya akan memberikan satu ayat, ya, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18. Di sini dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. So, maaf sekali, Donditan, saya mengerti, ya, mengapa Anda tidak paham dengan konsep penebusan yang sudah disiapkan oleh Allah sebagai satu-satunya cara untuk manusia bisa selamat. Karena memang itu tadi, ya, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi orang hanya bisa mengerti rancangan keselamatan Allah ini hanya oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, blank. Malah dianggap kebodohan, malahan ditertawakan. Ya, tidak masuk di akalnya. Ya, memang tidak masuk di akalmu, karena akalmu nggak nyampe. Gitu kan? Nah, kemudian 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Saya ulangi, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. So, teman-teman, jangan heran. Mereka yang melangkah keluar dari Kristus atau mu'alaf, mereka itu tidak memiliki Allah. Jadi, kalau pemahamannya tentang Alkitab amburadul, ngawur, dan sok-sok tahu gitu, jangan heran. Karena roh Allah tidak ada di dalam mereka. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki Allah bisa mengerti hal-hal yang ilahi? Teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya sharingkan kali ini. Dan saya harap teman-teman terus mendukung channel penginjilan Noverina Solihin. Dan mari kita bersama-sama kita sebarluaskan berita ini, teman-teman, supaya banyak orang mendengar kebenaran dan diselamatkan. Tetap dukung dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang menderang. Maranatha.